Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari kelas 11 MIPA 6 absen 8. Kali ini saya akan menyampaikan peran wanita dalam Islam. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang saleh. Dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi, karena berpegang pada keduanya akan setiap muslimin dan muslimah dari kesesatan dalam segala hal. Sesungguhnya telah dijelaskan dalam Al-Quran betapa pentingnya peran wanita, baik seperti ibu, istri, saudara, maupun sebagai anak. Demikian pula yang berkenan dengan hak dan kewajibannya. Adanya hal-hal tersebut juga telah dijelaskan dalam sunnah Rasul. Peran wanita dikatakan penting karena banyak beban berat yang harus dihadapinya, bahkan beban yang semestinya dipikul pria. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita semua untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya dan berbakti kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada kedudukan ayah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk menerapkan gaji kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian setelah dia siapa?" Nabi bertanya, "Ibumu." Setelah orang itu bertanya lagi, "Kemudian setelah dia siapa?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Adab nomor 5971, kitab Al-Bir wal Asyahilah nomor 2548. Dari hadis di atas, besarnya bakti kita kepada ibu 3 kali lipat dan bakti kita kepada ayah, kemudian kedudukannya dan pengaruh terhadap ketenangan jiwa seorang. Seorang pria menjadikan seorang wanita sebagai istrinya bisa karena cintanya pada wanita itu, atau karena kasih sayang terhadap wanita itu, yang selanjutnya dari cinta dan kasih sayang keduanya mendapatkan anak. Sesungguhnya kita bisa melihat kejadian yang baik dalam masalah ini dari Khadijah, istri Rasulullah, yang telah memberikan andil besar dalam rasa takut Rasulullah ketika beliau didatangi malaikat Jibril membawa wahyu pertama kali di Gua Hira. Kita juga tentu tidak lupa dengan peran Aisyah. Banyak para sahabat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, menerima hadis dari subuh. Dengan hukum-hukum agama, kita juga tentu mengetahui sebuah hadis yang terjadi belum lama ini. Berkenaan dengan istri Imam Muhammad bin Saud, raja pertama kerajaan Arab Saudi, kita mengetahui bahwa istri beliau menasihati suaminya yang sedang seorang raja untuk menerima dakwah Imam Al-Mujadid.
Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab. Nasihat istri sang raja itu membawa pengaruh besar hingga membuahkan kesepakatan antara Imam dan Imam Al-Mujadid dan Imam Muhammad bin Su'ud untuk menggerakkan dakwah, dan alhamdulillah kita bisa merasakan hasil dari nasihat istri raja itu hingga saat ini. Hal mana akidah merasuk dalam diri anak-anak negeri ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ibuku sendiri memiliki peran dan andil yang besar dalam memberikan dorongan atau bantuan. Dorongan dan bantuan terhadap keberhasilan pendidikanku. Semoga Allah melipat gandakan pahala untuknya, dan semoga Allah membalas kebaikannya padaku tersebut dengan balasan yang terbaik. Tidak diragukan bahwa rumah yang penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, dan serta pendidikan yang islami akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Dengan izin Allah, semoga yang hidup dalam lingkungan rumah seperti itu akan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah, dan setiap utusannya sukses dalam pekerjaannya ditempuh, baik untuk ilmu, perdagangan, pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan lain. Kepada Allah aku mohon semoga Dia memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga dapat melakukan apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Islam mendapatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah menciptakan wanita serta keindahannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Keindahan itu bukan hanya dilihat dari fisiknya saja, melainkan juga hati dan pikirannya. Layaknya perhiasan yang harus kita jaga dan rawat. Dalam hal ini juga mengatakan bahwa wanita memiliki kehadiran yang harus dilindungi. Para bidadari surga akan kalah dengan keistimewaan yang dimiliki oleh wanita sholihah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia inilah yang membuat wanita lebih mulia daripada bidadari surga. Suatu bukti kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan 4 hal, yaitu 1. Menunaikan sholat 5 waktu, 2. Berpuasa di bulan Ramadan, 3. Jauhi zina, 4. Berbakti kepada suami atau orang tua. Semua tentu sudah mengetahuinya bahwa dalam Islam diterangkan dari surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Pada dasarnya perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan perannya dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kedudukan wanita dalam Islam sama seperti laki-laki. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, maupun memberikan energi positif yang sangat bermanfaat seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah menguburkan anak-anak dan tidak menghiraukan kemuliaan wanita dalam Islam dengan 2 model dengan melanggar ayat Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi wawasan dan inspirasi bagi kaum wanita untuk terus meningkatkan amal ibadah dan kebaikan, serta menjadi inspirasi untuk kaum
laki-laki agar lebih menghargai dan memperlakukan wanita dengan baik. Demikian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.